Bayangkan sebuah kerajaan yang begitu besar, hingga namanya tercatat dalam kitab-kitab kuno, dihormati oleh negeri-negeri seberang, dan menjadi simbol kejayaan Nusantara. Itulah Majapahit, kerajaan yang sering disebut sebagai puncak peradaban Jawa sebelum kedatangan kolonialisme. Namun hari ini, kita hanya melihat sisa-sisa reruntuhan, artefak terpisah-pisah, dan nama-nama yang perlahan hilang dari ingatan kolektif bangsa ini. Pertanyaannya, kemana perginya Majapahit? Mengapa jejaknya seakan lenyap begitu saja? Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, di bawah kepemimpinan Raden Wijaya. Dari pusatnya di Trowulan, Majapahit berkembang menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Dengan armada laut yang kuat dan jaringan dagang yang luas, Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar, bahkan hingga ke Tiongkok dan India. Catatan dari dinasti Ming menyebutkan betapa megahnya kerajaan ini. Sementara dalam negeri, Kitab Nagara Kertagama Karya MPU Prapanca memuja keagungan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya. Namun, seperti semua kejayaan, Majapahit pun mengalami keretakan dari dalam. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, konflik suksesi antara pewarisnya memunculkan Perang Paregreg, perang saudara yang melemahkan sendi-sendi kerajaan. Di saat yang sama, pengaruh Islam mulai menguat di pesisir utara Jawa, dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak mulai mengambil peran dalam tatanan politik baru. Perlahan, Majapahit kehilangan wibawa dan wilayahnya satu demi satu. Yang menarik adalah bagaimana keruntuhan Majapahit tidak serta-merta menghapuskan jejaknya. Situs-situs seperti Candi Tikus, Kolam Segaran, dan Gapura Bajang Ratu masih berdiri di Trowulan, namun terasing dari narasi besar sejarah kita. Banyak artefak ditemukan dalam kondisi tidak utuh, terkubur di bawah rumah penduduk, atau bahkan diperjualbelikan sebagai barang antik. Beberapa peninggalan arsitektur dan tata kota menunjukkan bahwa Trowulan dahulu adalah kota metropolitan pada zamannya, lengkap dengan sistem sanitasi, kanal, dan pemukiman teratur. Jejak Majapahit juga hidup dalam budaya. Konsep Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma, yang hidup pada masa Majapahit. Sistem pemerintahan desa, upacara tradisional, bahkan filosofi hidup masyarakat Jawa dan Bali masih memuat unsur-unsur dari masa Majapahit. Namun tetap saja, warisan ini tidak mudah dikenali sebagai bagian dari peninggalan kerajaan besar itu. Seolah-olah ada upaya pelan namun sistematis yang membuat Majapahit terhapus dari kesadaran sejarah bangsa. Beberapa sejarawan dan peneliti bahkan berspekulasi bahwa banyak situs Majapahit belum digali. Mereka tersembunyi di bawah ladang, bangunan modern, atau hutan-hutan di Jawa Timur. Ada pula teori bahwa pasca keruntuhan Majapahit, banyak bangsawan dan seniman Majapahit mengungsi ke Bali, membawa serta kebudayaan dan filsafat mereka, menjadikan Bali semacam benteng terakhir peradaban Majapahit. Tak sedikit pula yang percaya bahwa ada upaya dari penguasa-penguasa baru untuk mengaburkan atau bahkan menghapus pengaruh Majapahit. Kesultanan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, berdiri di atas reruntuhan pengaruh Hindu-Buddha Majapahit. Untuk menegaskan identitas baru, bisa saja mereka sengaja tidak melanjutkan simbol-simbol Majapahit secara eksplisit, meski banyak sistem dan struktur pemerintahannya diadopsi diam-diam. Dan kini, kita hanya melihat serpihan sejarah itu dalam museum-museum, buku pelajaran yang sekilas membahas, atau dalam pertunjukan budaya yang sudah dikemas ulang. Tapi pertanyaan besarnya tetap menggema, apakah benar Majapahit telah hilang? Ataukah sebenarnya ia masih hidup, tersembunyi dalam keseharian kita, dalam bahasa, adat, bahkan cara berpikir orang Nusantara? Jejak Majapahit memang tampak kabur, tapi bukan berarti ia musnah. Sejarah tidak selalu tercatat dalam batu dan tulisan, kadang ia hidup dalam napas orang-orang yang bahkan tak sadar sedang melanjutkan warisan yang besar. Mungkin, Majapahit tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali, bukan di tanah atau candi, tapi dalam diri kita yang mulai bertanya dan mencari. Jadi, menurutmu, apakah Majapahit benar-benar telah hilang? Atau mungkin, silahkan jawab sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam sejarah.